恶术。等等，你先等等！好戏开始了。Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Menyadari tugas selanjutnya memiliki kesulitan berlipat ganda, serta musuh yang akan dihadapi tersebar di 4 tempat provinsi Narik, bahkan semuanya memiliki kemampuan khusus. Hao Chen lantas membagi timnya menjadi 4 kelompok, sehingga mereka bisa menyelesaikan misi secara bersamaan. Pasalnya jika harus menyelesaikan satu persatu misi, hal itu pastilah memakan waktu cukup lama. Nah, musuh pertama yang harus mereka hadapi dijuluki sebagai saudara iblis tersembunyi, memiliki kemampuan khusus menyembunyikan keberadaannya, bahkan seringkali membantai tim pemburu iblis dengan anggota level 6. Dengan kemampuan bersembunyi ini, dua saudara iblis tersebut sangatlah sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki kebiasaan menyiksa musuhnya sampai stres alias lupa diri, barulah kemudian menghabisinya secara brutal. Musuh kedua merupakan golem tanah tingkat 6, memiliki kemampuan memanipulasi tanah, melakukan serangan secara diam-diam. Bahkan sampai saat ini wujud aslinya belum pernah diketahui oleh ras manusia. Tugas ini diberikan kepada Lin Xin dan Sima Xian, sehingga mereka berdua haruslah mencari tahu keberadaan sang iblis. Musuh ketiga disebut sebagai iblis parasit, memiliki kemampuan mengekang dan menyerap kekuatan spiritual targetnya. Tugas ini Hao Chen berikan kepada Yuan Yuan, Ying Er, dan penjaga es. Musuh keempat disebut sebagai kera armor baja. Selain memiliki daya tahan tubuh luar biasa hebat, iblis ini memiliki keunggulan pertarungan jarak dekat. Bahkan belum ada satupun tim pemburu iblis yang berhasil mengalahkannya. Oleh sebab itu, Hao Chen menyerahkan tugas ini kepada Han Yu dan penjaga api. Dikarenakan melakukan pertarungan di wilayah iblis sangatlah berisiko, Hao Chen meminta seluruh anggota untuk melakukan pertarungan secepat mungkin, melakukan penyergapan di malam hari. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mereka harus segera menggunakan teknik penghubung jiwa untuk meminta bantuan dan berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Menyadari pertarungan ini mampu membantu Sai Er membangkitkan warisan dewa, Hao Chen lantas meminta sang kekasih untuk menikmati pertarungannya, sementara dirinya akan menjadi pelindungnya. Mendengarkan hal tersebut, Sai Er tanpa basa-basi langsung melepaskan kekuatan reinkarnasi untuk membaca pergerakan dari kedua iblis. Alhasil dengan kekuatan sensor luar biasa Edun ini, selain Sai Er mampu membaca pergerakan dan melihat dengan jelas kedua iblis, dia juga mampu menekan kedua musuhnya. Hal mengejutkan terjadi di saat Sai Er berhasil menjatuhkan kedua iblis dengan sangat mudah. Kedua iblis ini ternyata memiliki kemampuan menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Di tempat lain, Han Yu dan penjaga api terlihat memiliki kerjasama kurang baik, di mana mereka berdua justru saling berebut untuk menjatuhkan iblis kera armor, sehingga membuat pertarungan yang harusnya sangatlah mudah terlihat sedikit sulit. Di sisi lain, kerjasama tim 3 juga berantakan, di mana di saat penjaga es mencoba untuk melindungi kedua anggotanya dari racun,
Yuan Yuan justru menolaknya, sehingga membuatnya terkena parasit laba-laba. Walaupun penjaga es mencoba untuk mengatasinya, tapi sayang meski parasit berhasil dibekukan, hal itu tidaklah mencegah penyerapan kekuatan spiritual, hanya menghambatnya saja. Cepat atau lambat kekuatan Yuan Yuan akan tersedot habis. Sementara itu, kelompok paling kocak jelas jatuh kepada botak Simasian dan Lin Xin ya guys ya. Di saat rekan-rekannya sudah sibuk baku hantam, mereka berdua masihlah kesulitan menemukan keberadaan iblis golem. Selain kedua orang ini emanglah kocak, iblis yang mereka hadapi juga sangatlah kocak. Di saat ingin melakukan serangan secara diam-diam, tanpa sengaja mendengar perkataan Simasian kalau dia tidaklah punya otak, si iblis justru kembali bersembunyi. Waduh, ada aja ya guys ya momen kayak gini ya kan? Sampai akhirnya ketika kedua orang ini mulai menyerah dan ingin beristirahat, Simasian tanpa sengaja menduduki kepala iblis golem, sehingga membuat sang iblis sangatlah murka. Kembali ke tempat Sayer setelah sebelumnya berhasil ditekan, kedua iblis kini terlihat sangatlah brutal melepaskan serangan demi serangan. Walaupun Sayer beberapa kali berhasil melukai keduanya, tapi mereka terus-menerus mampu memulihkan diri. Nah, di momen ini, Hao Chen akhirnya tersadar, di mana saat memulihkan diri, tubuh kedua musuhnya memancarkan aura kemerahan secara bersamaan, yang menandakan kalau keduanya saling terhubung dan harus dihabisi secara bersamaan juga. Menyadari fakta ini, Hao Chen akhirnya turun tangan membantu Sayer. Baku hantam luar biasa antara duo bucin melawan duet iblis terlihat berjalan sengit. Walaupun kedua iblis seringkali menyombongkan diri dan melepaskan kerja sama luar biasa edun, tapi jelas kerja sama duo bucin pastilah lebih edun ya guys ya. Dimana mereka berdua seringkali mengecoh kedua musuh dan melepaskan serangan secara tidak terduga, sehingga mampu memberikan serangan dari dua arah yang berbeda kepada dua targetnya. Di sisi lain, melihat kondisi kedua rekannya semakin memburuk, serta iblis parasit semakin brutal melepaskan racun, penjaga es pada awalnya berniat untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi, baik Ying Er dan Yuan Yuan ternyata bukanlah kaleng-kaleng, di mana mereka berdua juga akhirnya menunjukkan kekuatan sejati, melakukan kerjasama dengan sang penjaga es untuk segera mengakhiri baku hantam, sehingga membuat sang penjaga es kini mau mengakui kekuatan mereka. Hal yang sama juga terjadi di tempat Han Yu setelah sebelumnya melakukan sikap arogan dan tidak ingin bekerja sama. Keduanya kini terlihat merendahkan ego masing-masing, melakukan kombinasi serangan secara bergantian. Tidak ingin membuang-buang waktu, Han Yu lantas melepaskan teknik kekangan gravitasi untuk menahan sang iblis kerak sementara waktu, sedangkan penjaga api langsung menggunakan teknik tebasan Asura untuk mengakhiri baku hantam. Di tempat lain, Simasian dan Lin Xin justru dipermainkan oleh iblis kodok golem, di mana mereka seolah-olah bermain tebak-tebakan. Coba cari gue di mana, kepala gue bakalan nongol, gitu katanya guys. Merasa muak dipermainkan oleh sang iblis, Lin Xin pada akhirnya menggunakan teknik monik api untuk menyerang lubang persembunyian sang iblis. Singkat cerita, misi di wilayah Narik selesai tepat waktu di saat matahari pagi baru saja mulai muncul, di mana baik Lin Xin dan Simasian terlihat merasa sangat bangga kalau mereka bukanlah menjadi kelompok terakhir yang berhasil menyelesaikan misi. Pasalnya Han Yu dan penjaga api belum terlihat di tempat ini. Tidak berselang lama dengan hal itu, kedua orang tersebut akhirnya menunjukkan diri.
Selain meminta maaf karena datang terlambat, Han Yu juga meminta maaf karena terlalu barbar membunuh sang iblis, sehingga kristal ajaib yang mereka dapatkan hancur berkeping-keping. Mengesampingkan hal tersebut, Hao Chen lantas menginstruksi seluruh anggota, di mana misi selanjutnya berada di Provinsi Yake, mengharuskan mereka membunuh 100 iblis Yake tingkat 6. Di tempat itu juga banyak tim pemburu iblis yang bersembunyi, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi mengetahui kelompok pemburu tim pemburu iblis. Di tempat lain, kelompok iblis naga terlihat sedang asik membantai tim pemburu iblis. Merasa tugas ini sangatlah membosankan, salah satu anggota lantas bertanya, kemana mereka akan melakukan pembantaian lagi. Pada awalnya salah satu anggota berpendapat untuk segera pergi ke Provinsi Yake. Pasalnya di tempat itu, klan iblis mengalami kerugian cukup besar. Bahkan kemungkinan Long Hao Chen yang saat ini diburu oleh putra mahkota Ah Bao berada di tempat tersebut. Ucapan barusan langsung disetujui oleh ketua kelompok. Selain mereka bisa membasmi beberapa tim pemburu iblis selama perjalanan, mereka juga bisa mencari tahu ada apa sih di Provinsi Yake. 顺便把路上的猎魔团 Sebelum pergi ke Provinsi Jav Quest untuk menyelesaikan misi berikutnya, Hao Chen meminta seluruh rekan-rekannya untuk melintasi rawa terpencil. Akan tetapi dikarenakan dirinya tidaklah bisa memprediksi bahaya seperti apa yang akan mereka temui nantinya, Hao Chen lantas meminta seluruh anggota untuk selalu waspada. Mendengarkan hal itu, Lin Xin pada awalnya mengusulkan untuk terbang menggunakan sayap melalui jalur udara. Akan tetapi sayangnya Hao Chen menolak usulan tersebut, di mana aksi itu pastilah akan mengungkap keberadaan mereka, sehingga dia meminta mereka untuk tetap menggunakan jalur darat saja. Tidak berselang lama, tim Hao Chen terlihat tiba di hutan rawa kabut. Bahkan hanya dalam waktu yang sangat singkat, seluruh anggota terlihat terpisah satu persatu dan tiba-tiba... 麦兜，你会保护我的对月月姐？你们在哪？ Sementara itu, ketika Hao Chen baru saja menyadari kalau dia bersama anggotanya telah terpisah, dirinya tanpa terduga justru terkena kabut racun. Di sisi lain, Han Yu yang terpisah dari rombongan pada awalnya berniat untuk melindungi dirinya. Namun di saat akar bola terlihat menghampirinya dan seolah meminta bantuan untuk diselamatkan, Han Yu tanpa terduga diserang oleh akar pohon. Sedangkan botak Saitama alias Simasian justru telah terkena ilusi beracun, bahkan membuatnya bertemu dengan pujaan hati bernama Xiao Baihua. Melihat wanita yang dia cintai hanya seorang diri, jelas bikin si botak nambah nafsu, bahkan berjanji akan selalu melindunginya. Tapi... Beberapa saat kemudian, ketika Hao Chen, Han Yu, Lin Xin, Wang Yuan, Ying dan Simasian terperangkap akar pohon, serta mereka juga tidaklah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Secara mengejutkan, Raja Bunga Hantu tingkat 7 terlihat menunjukkan diri yang ternyata dia sudah lama mengawasi pergerakan tim Hao Chen. Bahkan si Bunga Hantu yang udah kelaparan berniat untuk memakan Lin Xin terlebih dahulu. Sayangnya Hao Chen sebagai ketua tim dan memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dari rekan-rekannya tidaklah tinggal diam, sehingga dia dengan cepat mengaktifkan tungku roh suci untuk melepaskan diri dari kurungan Raja Bunga Hantu. Kejadian ini sontak saja bikin Raja Bunga Hantu kebingungan. Pasalnya bagaimana mungkin tim Hao Chen bisa bebas dari kurungan akar miliknya? Hao Chen menegaskan, menurut informasi yang pernah dia dengar, Raja Bunga Hantu Iblis adalah salah satu tumbuhan yang sangatlah licik serta jarang sekali muncul di depan banyak orang. Dengan alasan inilah, Hao Chen memerintahkan rekan-rekannya untuk menggunakan tubuh mereka sebagai umpan. Setelah mengatakan hal ini, Hao Chen segera meminta seluruh anggota untuk secepat mungkin membunuh Raja Bunga Hantu. Jika tidak dibereskan hari ini, kemungkinan akan ada lebih banyak orang lagi yang terjebak dan tewas di tempat ini.
Pada awalnya, pesulap hijau beranggapan kalau Raja Bunga Hantu terlalu isi kayak bot. Akan tetapi nyatanya perkataan yang dilontarkan barusan justru memancing kemarahan si Bunga, serta menegaskan jika dirinya akan memanggil para penjaga untuk membantunya. Sayangnya belum sempat memanggil bala bantuan, Seng Sai-er terlihat muncul di area ini serta telah berhasil mengatasi para penjaga, sehingga Long Hao Chen meminta rekan-rekannya untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dan tiba-tiba situasi yang awalnya dikendalikan penuh oleh tim Hao Chen justru berbalik arah. Sang Raja Bunga Hantu yang gak mau kalah lantas menggunakan kabut racun untuk membatasi pergerakan mereka, bahkan membuatnya merasa di atas angin. Tapi di saat momen genting, Hao Yu si binatang imut lucu tanpa terduga terlihat menunjukkan diri melalui teleportasi untuk membantu Long Hao Chen. Alhasil, setelah berhasil mengalahkan Raja Bunga Hantu serta menggunakan keterampilan atribut angin untuk menyerap semua racun di tempat ini, Lin Xin yang pada awalnya terlihat kagum dengan bakat Hao Yu serta tidak menyangka mereka akan mendapatkan kristal iblis peninggalan Raja Bunga Hantu, Hao Yu si pemakan segalanya bergegas untuk menelan kristal tersebut. Waduh. Singkatnya, pasca menelan kristal iblis, Hao Chen yang mengetahui jika Hao Yu akan kembali berevolusi, lantas memintanya untuk segera pergi. Jika terjadi sesuatu kepadanya, sang MC berjanji akan bergegas membantu proses tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Hao Chen bersama rekan-rekannya terlihat tiba di wilayah klan Jacques, tepatnya di danau teritori air ikan gergaji. Namun baru saja melakukan perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok ikan gergaji, bahkan mengakibatkan pesulap hijau terkena serangan ikan tersebut. Walaupun Lin Xin sempat tidak terima dengan hal ini, serta ingin balas dendam atas perbuatan rombongan ikan tersebut, Sai-er lantas memintanya untuk tetap santuy dan selalu waspada dengan pergerakan di bawah air. Menyadari kondisi mulai tidak kondusif, satu persatu tim Hao Chen memutuskan untuk meninggalkan area danau. Meskipun begitu, kelompok ikan gergaji masihlah terus-menerus menyerang mereka dari segala arah dan tiba-tiba melihat bentuk si ikan sangatlah aneh, Ying-er lantas bertanya kepada sang kapten, "Ini makhluk apa sih?" Hao Chen menjelaskan itu adalah hewan dari zaman kuno yang disebut ikan gergaji, memiliki atribut angin untuk mempercepat pergerakan mereka, bahkan hidup berkelompok. Sehingga hal inilah yang membuat ikan gergaji sangatlah sulit diatasi. Tidak sampai di sini, Long Hao Chen kembali melanjutkan. Sisik dan kulit ikan gergaji bisa mereka gunakan sebagai bahan memperkuat armor tingkat tinggi. Sedangkan untuk bagian tulang, sang ikan adalah bagian terpenting untuk membuat senjata legendaris. Sementara untuk daging ikan gergaji, dikatakan sebagai bahan untuk membuat pil penyembuhan tingkat tinggi. Penjelasan barusan sontak saja menarik perhatian Lin Xin dan secara barbar langsung menyerang sang ikan untuk mendapatkan bagian yang diinginkan. Namun sayangnya hal mengejutkan terjadi di mana Raja Ikan Gergaji justru tiba-tiba mengamuk bahkan tanpa basa-basi melepaskan gelombang air ke arah tim Hao Chen. Sehingga memaksa Han Yu menggunakan kemampuan pelindung cahaya demi bisa melindungi seluruh anggotanya. Di momen genting, menyadari jika barrier pelindung tidak lagi bisa bertahan dalam jangka panjang, Hao Chen sebagai pemimpin dengan cepat menyarankan rekan-rekannya untuk bergerak secara terpisah melawan kepungan kelompok ikan gergaji. Merasa tidak ada pilihan lain, serta ucapan Long Hao Chen sangatlah masuk akal. Semua anggota lantas menyetujui saran tersebut. Bukannya mampu mengatasi masalah ini, kelompok ikan gergaji tetaplah bersikeras menyerang anggota Hao Chen dari segala arah. Melihat situasi mulai tidak terkendali, Hao Chen dengan cepat memanggil penjaga ke-11 untuk membantunya. Han Tian Yi Ce, Ling Xue之花，零度之雨。不疼，没事吧？吓死我了！ Serangan atribut es salju yang dilepaskan barusan jelas memancing kemarahan Raja Ikan. Penjaga ke-11 yang merasakan nafas tersebut lantas meminta seluruh anggota untuk bergegas meninggalkan area ini.
Pasalnya menurut pengetahuannya, pemimpin klan ikan gergaji memiliki atribut ganda yaitu angin dan ruang. Diceritakan pada zaman kuno, ketika semua orang terkuat ingin membunuh sang raja ikan, tidak ada satu orang pun yang bisa kembali dengan selamat di mana binatang tersebut telah berada di tingkat 10 dan tiba-tiba... Pada awalnya, Long Hao Chen meminta rekan-rekannya untuk pergi ke area tepi danau menggunakan sayap roh. Namun hal mengejutkan terjadi. Sang Raja Ikan lantas menggunakan atribut angin untuk menekan tim Hao Chen serta membatasi pergerakan mereka. Di waktu bersamaan, melihat si Masian berada dalam kondisi terdesak, penjaga ke-11 dengan cepat melepaskan atribut es miliknya untuk memblokir serangan Raja Ikan. Mengetahui jika Raja Ikan ingin melepaskan serangan luar biasa Edun yang bisa mengakibatkan tim Hao Chen meninggoy dalam sekejap, sang kapten dengan pintar mengaktifkan kalung melodi miliknya untuk membawa seluruh anggota pergi ke menara Eternal Tower. Meski pada awalnya pesulap ijo alias Lin Xin sempat beranggapan kalau mereka saat ini berada di lokasi yang aman, akan tetapi si Raja Ikan yang gak mau melepaskan tim Hao Chen terlihat membombardir Eternal Tower. Melihat tempatnya akan segera runtuh serta tindakan si Raja Ikan sudah keterlaluan, Ilai Kesi yang gak mau pewarisnya kenapa-napa lantas menunjukkan dirinya, bahkan mengharuskan dirinya untuk turun tangan mengusir Raja Ikan keroco tersebut. Pasca insiden barusan, Long Hao Chen menyarankan rekan-rekannya untuk menggunakan kesempatan ini beristirahat di Menara Eternal. Pasalnya di luar sana, Raja Ikan gergaji pastilah menunggu mereka keluar dari tempat persembunyian. Dan tiba-tiba... Di saat botak Saitama beranggapan jika membunuh 100 pasukan klan Jakue sangatlah mustahil, Hao Chen lantas meminta rekan-rekannya untuk santuy aja. Selama mereka mendengarkan instruksi darinya, maka misi kali ini pastilah akan terselesaikan. Setelah mengatakan hal tersebut, sang kapten terlihat memberikan isyarat kepada seluruh rekan-rekannya untuk bergerak memasuki markas klan Jakue. Alhasil, mengetahui camp Jakue terlalu besar serta membunuh 100 penjaga Jakue di tingkat 5 pastilah akan sulit tanpa menarik perhatian. Hao Chen kembali meminta rekan-rekannya untuk bergerak secara terpisah dan secepat mungkin menyelesaikan misi tersebut. Jika ada salah satu di antara mereka yang terluka, maka segera menggunakan rantai penghubung. Kemudian mereka akan berkumpul di titik pertemuan setelah menyelesaikan misi. Sementara itu, melihat para penjaga terlihat ingin memasuki gerbang, penjaga ke-12 lantas menggunakan kemampuan atribut es miliknya untuk menarik perhatian dan langsung membantai mereka satu per satu. Di sisi lain, menyadari jika tempat ini adalah markas para penjaga, Hao Chen meminta Seng Sayer untuk secepat mungkin menyelesaikan misi tersebut. Melihat rekan-rekannya tewas di tangan penyusup, si penjaga ini pada awalnya berniat untuk memberikan informasi kepada anggota lainnya, akan tetapi Sayer dengan cepat membunuhnya. Pasca insiden ini, menurut alat deteksi yang dia gunakan, Hao Chen bersama anggotanya telah membunuh pasukan klan Jakue sebanyak 87, sehingga sang kapten meminta Sayer untuk meninggalkan area ini. Tidak berselang lama ketika pesulap ijo lagi ngopi santuy, tanpa terduga naga api terlihat menunjukkan diri, serta melepaskan serangan membombardir markas klan Jakue, bahkan menimbulkan kerusuhan yang luar biasa Edun. Meski pada awalnya, Lin Xin sempat beranggapan kalau monster ini merupakan wujud dari Maudu,
Akan tetapi Ying Er membantah ucapan barusan. Pasalnya dia sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Tepat di tengah-tengah kondisi kepanikan ini, Seng Sai-er bersama Long Hao Chen yang melihat kejadian itu lantas memutuskan untuk bergerak ke lokasi tersebut. Di waktu bersamaan ketika dua sejoli terlihat sedang mengamati naga api, Lin Xin yang tanpa sengaja bertemu dengan sang kapten lantas bertanya kenapa itu naga tiba-tiba menyerang markas klan Jacques. Menurut analisa Long Hao Chen, kemungkinan si naga api lagi diincar oleh tim lain, sehingga memaksanya pergi ke area ini. Mendengarkan ucapan barusan, Lin Xin meminta sang kapten untuk memanfaatkan kesempatan ini. Pasalnya menurut legenda, tubuh naga api memiliki pertahanan yang sangat sulit untuk dihancurkan. Jika digunakan sebagai bahan membuat sebuah pil dan meminumnya, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terlebih lagi, sayap naga api berumur 3000 tahun memiliki efek luar biasa hebat. Siapapun yang mendapatkan dan menyerap sayap tersebut, dipastikan seorang kesatria yang tidak memiliki kemampuan sihir sekalipun akan langsung bisa menggunakan sihir pertahanan api tingkat 7. Sementara itu, merasa kesal jika markasnya diobrak-abrik sama naga api entah dari mana asalnya, pemimpin klan Jacques pada awalnya menyarankan si naga untuk suren aja. Tapi dikarenakan naga api masihlah kekeh nggak mau suren, Raja Jacques secara paksa melepaskan serangan ke arah si naga. 好大一个光头！八阶亚克领主， Pasca berhasil melumpuhkan naga api, Raja Jacques menyarankan para anggotanya untuk menjaga area ini selama proses penyerapan berlangsung. Pasalnya, setelah dia berhasil menyerap inti naga, dirinya akan dipromosikan ke tingkat 9 dan berjanji akan mengadakan pesta mukbang ikan. Widih, kayaknya seru nih. Boleh kali Mimin nimbrung? Melihat situasi semacam ini tidaklah memungkinkan mereka untuk bertindak. Hanyu pada awalnya mengusulkan sang kapten untuk mundur mencari bala bantuan di provinsi Jacques sehingga mereka bisa menyelesaikan misi tersebut. Sebagai seorang pemimpin, Hao Chen jelas menolak usulan Hanyu, di mana dia masihlah memiliki 3 rencana lain. Di antaranya bisa mendapatkan naga api, melarikan diri atau menyingkirkan Raja Jacques. Tapi rencana tersebut semuanya bergantung di tangan botak Saitama. Kira-kira rencana apa ya guys ya? Ada yang tahu? Tenang, nanti Mimin jelasin kok. 啊，我 Nah, ternyata rencana yang diberikan Hao Chen kepada botak Saitama untuk memancing kemarahan Paus Iblis menyerang klan Jacques. Dengan begitu, mereka memiliki peluang untuk memanfaatkan kesempatan ini. Meski si Masian sempat membenci rencana tersebut, akan tetapi demi kepentingan bersama, botak Saitama dengan cepat memulai aksinya menggunakan sinar di kepalanya untuk membuat kerusuhan di wilayah ini. Alhasil, menyadari jika aksinya berjalan sesuai harapan, si Masian, Hanyu, Seng Sai-er terlihat membantai kelompok paus bocil silih berganti. Bahkan di momen ini, botak Saitama melontarkan kata-kata provokasi kepada mereka. Selain dirinya adalah Raja Jacques, dia juga berniat mengadakan pesta ikan bakar, serta bertekad untuk menguasai wilayah danau. Perkataan yang dilontarkan barusan jelas memancing kemarahan Raja Paus, dan tanpa basa-basi langsung menunjukkan diri. Menyadari jika usaha ini membuahkan hasil serta Paus Iblis menganggap dirinya adalah Raja Jacques, si Masian lantas memancingnya bergerak menuju lokasi markas klan Jacques. Singkat cerita, sebelum si Masian bersama yang lainnya tiba di area ini, Hao Chen meminta Ying Er untuk mengubah tubuh Maudu menjadi Raja Paus. Tepat di saat para penjaga lagi asik berkemah melindungi sang raja, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Maudu, bahkan menimbulkan kepanikan luar biasa di markas klan Jacques. Sementara itu, di saat Raja Jacques merasakan fluktuasi dari inti penyerapan naga api serta beranggapan kalau dirinya akan segera dipromosikan ke tingkat 9, salah satu pengawal melaporkan jika markas mereka telah diserang oleh Raja Paus. Merasa muak mendengarkan hal itu, si botak memutuskan untuk menghentikan proses penyerapan dan bergegas meninggalkan ruangan. Tepat melihat Raja Jacques menunjukkan diri, Yuan tanpa basa-basi langsung menjalankan tugasnya. Selain dia diperintahkan oleh Raja Paus, dia juga akan membunuh seluruh anggotanya.
Perkataan yang dilontarkan barusan jelas membuat si botak terlihat kesal, bahkan secara barbar menyerang Yuan Yuan, dan tiba-tiba... Untungnya saja di saat Sair diambang hidup dan mati, Hao Chen dengan cepat segera memblokir serangan yang dilepaskan Raja Jacques. Bahkan di waktu yang sama, si Masian yang berhasil memancing Raja Paus Iblis sesungguhnya ke area ini dengan cepat melepaskan sinar kepala botaknya tepat ke arah Raja Jacques dan menutupi kepalanya dengan wig kribo. 好戏开始了。 Melihat Paus Iblis kini berada tepat di hadapannya, Raja Jacques secara paksa melepaskan bola naga api tepat di atasnya sehingga dirinya bisa menggunakan teknik andalan naga api untuk menyerang Paus Iblis. Meski pada awalnya Jacques sempat beranggapan kalau Paus Iblis tidaklah mungkin bisa memblokir serangan barusan, akan tetapi hal mengejutkan terjadi, di mana Paus Iblis mampu menelan serangan ini bahkan tanpa basa-basi kembali menyerang balik dan tiba-tiba... Tepat di saat Raja Jacques terlihat sedih jika serangan yang dilepaskan Paus Iblis telah menghancurkan markasnya dalam satu kali serangan, si Paus kembali menyerang Raja Jacques tanpa ampun sedikit pun. Meski keduanya terpaut satu tingkat, akan tetapi Raja Jacques yang udah enak banget sama ini Paus secara nekat menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk menyeret Paus Iblis mati bersamanya. Waduh, galak juga ya guys ya. Singkat cerita, pasca insiden barusan melihat pesulap hijau menangisi kematian naga api yang dia incar sebelumnya, Han Yu mencoba untuk menenangkan Lin Xin. Pasalnya jika bukan karena rencana sang kapten, mungkin mereka akan tewas di tangan dua monster tersebut dan pastilah tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Di tengah-tengah percakapan tanpa terduga, taring Paus Iblis muncul di hadapan Lin Xin dan mendapatkan dua kristal iblis atribut api dan air. Nah, dikarenakan misi mereka di Provinsi Jacques sudah terselesaikan, Hao Chen meminta seluruh rekan-rekannya untuk mencari jejak tim pemburu iblis lain yang berada tidak jauh dari mereka. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, serta mereka juga masihlah belum menemukan tim pemburu iblis di Provinsi Jacques, tanpa terduga, klan naga secara barbar melepaskan aura tekanan yang begitu kuat sehingga membuat tim Long Hao Chen berada dalam kondisi terdesak. Tepat di saat serangan klan naga menuju ke arah Long Hao Chen, salah satu kapten tim pemburu iblis di tingkat 7 bernama Tian Xing mencoba memblokir serangan tersebut dan tiba-tiba... Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight.